Hello guys, nggak usah lah ya. Aku Hendrik, dan buat kalian yang baru datang, selamat datang di channel aku. Aku nggak butuh subscribe kalian, tenang. Nggak usah subscribe juga nggak apa-apa. Dan aku buat video ini terkhusus untuk seluruh masyarakat Indonesia yang lagi nonton video aku, ataupun untuk seluruh subscriber aku yang lagi nonton video aku. Aku bikin video ini sesuai dengan judulnya ya. Kalian pasti udah pada tahu tentang COVID-19 atau coronavirus ini. Aku yakin dimanapun kalian tinggal, siapapun kalian, pasti kalian udah tahu tentang virus ini. Dan yang aku mau bilang di video ini adalah, kenapa di antara kalian itu masih banyak sekali yang meremehkan virus ini? Kenapa sih guys? Kenapa kalian gak bisa ngikutin gitu aturan yang udah dianjurkan dari pemerintah, dari WHO, Badan Kesehatan Dunia, untuk social distancing, atau sekarang WHO nyebutnya adalah physical distancing, atau jaga jarak fisik kalian gitu. Karena kalau social distancing itu kalian bisa, sosial kalian masih bisa melalui WhatsApp, melalui sosial media. Kenapa kalian nggak bisa ngelakuin itu? Padahal ini juga untuk kesehatan kalian. Oke, untuk yang kalian alasannya adalah kerja. Sebenarnya di sini aku tuh kayak 80%-nya sih kasihan sama yang masih kerja. Baik itu kerjanya memang nggak diliburin, atau memang dia yang sengaja nggak ngeliburin diri. Itu sebenarnya aku kasihan sih. Karena kenapa? Karena banyak banget yang bilang kalau mereka di rumah aja, stay at home. Itu siapa yang bakal ngasih makan mereka? Siapa yang bakal ngasih makan keluarga mereka gitu? Mereka kalau nggak kerja nggak makan. Nah, kalau untuk alasan-alasan yang seperti itu, ya kita nggak bisa ngelarang, karena kita juga nggak mungkin bakal ngasih mereka stok makanan selama mereka stay at home atau stay di rumah, tinggal di rumah gitu. Kita nggak bisa ngelarang. Cuma pesan aku untuk kalian yang kerja di luar gitu ya, hindari kontak langsung dengan lawan kalian, jaga jarak minimal 1 atau 2 meter. Dan untuk yang mungkin ojek online, ya bisa-bisa kalian gimana supaya kalian tidak tertular, mengingat virus ini sangat cepat penyebarannya, dan bisa melalui udara ya kabarnya, bisa melalui udara ataupun bersentuhan, baik itu benda langsung ataupun benda tak langsung. Kayak misalkan nih nyentuh jok motor, itu bisa aja virusnya kan ketinggal gitu. Dan pokoknya tetap jaga kebersihan, tetap selalu ingat bahwa di rumah kalian mungkin ada ibu kalian, ada anak kalian atau adik kalian yang imunnya masih lemah dan rentan sekali terhadap penyakit, rentan sekali terhadap penularan. Jadi mau tidak mau, walaupun harus kerja dan tetap jaga kesehatan. Dan balik lagi buat kalian yang sekedar nongkrong, sekedar jalan, sekedar nge-gym, please lah. Kalau mungkin kalian kebal, tapi bayangin orang di rumah kalian punya ibu yang umurnya udah nggak muda lagi, kalian punya adik yang masih kecil, yang sangat rentan. Mungkin virus itu nempel di kalian, tapi mungkin karena imun kalian kuat, kalian nggak kena. Dan virus itu bisa aja nyebar ke adik kalian, ke ibu kalian yang imunnya lebih lemah dari kalian. Dan kalian bayangin apa yang terjadi? Ya, bisa jadi virus itu berpindah ke ibu kalian, dan ibu kalian yang kena. Pernah nggak kalian bayangin sampai ke situ? Itu kalian yang cuman, aku kesel banget ya lihat teman-teman aku yang keluar ke mall nyenep-nyenep gitu, ataupun nongkrong ke kafe nyenep-nyenep gitu di saat-saat kayak gini. Itu kayak apa ya, kayak kebanyakan duit. Aku bilang bukan kebanyakan duit sih, malah kayak orang kampungan gitu loh, kayak nggak pernah ke mall. Bisa nggak sih di rumah dulu gitu selama kondisi ini membaik? Mall juga bakal tetap jadi mall, walaupun mall itu tutup. Nantinya juga waktu wabah ini udah berhenti, waktu mall itu dibuka, mallnya tetap bakalan buka, dan kalian bisa sepuasnya main ke mall lagi gitu. Apa susahnya? Di rumah aja, selagi kalian ada makanan, selagi kalian bisa untuk stay di rumah, nggak kerja, ya di rumah gitu loh. Jaga kesehatan kalian. Kalau kalian nggak sayang sama kesehatan kalian, paling tidak kalian peduli, care sama keluarga kalian, tetangga-tetangga kalian yang masih pengen hidup.
kalian kena virus, belum tentu cuma kalian doang yang kena. Ibu kalian, tetangga kalian, kalian main sama teman kalian kena juga, teman kalian nularin ke keluarganya, ntar main lagi nular. Bayangin. Jadi secepat itu penularan virus corona atau COVID-19 ini. Dan di Indonesia sendiri per hari ini tanggal berapa, 23 Maret ya kalau nggak salah, aku lupa, itu udah ada 600 lebih kasus positif corona di Indonesia. Dan yang meninggal itu kalau tidak salah 40-an kasus. Jadi 10% itu yang meninggal. Dan itu menjadi, kabarnya ya, menjadi salah satu kematian terbesar di dunia gara-gara corona itu di Indonesia. Kenapa ya sifat orang Indonesia ini sebagian pada ngeyel gitu? Kalian nggak pernah nonton berita apa ya? Ngikutin berita gitu kayak tentang perkembangan corona ini, betapa bahayanya corona gitu loh. Kalian nggak nonton, nggak baca, nggak dapet sharean tentang berita corona di Italia yang warganya menganggap remeh masalah ini, disuruh stay at home, mereka malah milih mudik, dan alhasil penyebaran corona menyebar luas di Italia, dan pemerintah tidak bisa mencegah itu. Dan alhasil ya sekarang Italia belum selesai tentang wabah corona ini, masih terus bertambah. Hampir sama kejadiannya kayak di Indonesia, diliburin buat nggak sekolah, diliburin kerja, jalan-jalan ke pantai, liburan, senang-senang. Itu logikanya di mana sih, sumpah. Tuh orang yang kayak gitu tuh bego banget. Untuk keluarga gue nggak ada yang kayak gitu. Kakak aku ada yang lagi di Bogor dan dia pengen pulang, nggak disuruh pulang sama ibunya. Gara-gara apa? Gara-gara takut nanti di jalan ketularan corona, nanti nularin di kampung-kampungnya. Itu bener, aku nggak bilang ibunya itu nggak sayang sama anaknya, nggak ya, itu bener, aku bilang itu bener. Karena orang yang di kampungnya nggak tahu apa-apa bisa kena gitu loh. Jadi aku nggak habis pikir sama logika orang yang disuruh stay at home gara-gara virus corona ini, mereka malah jalan-jalan. Nih, apalagi ada orang yang bilang gua nggak takut mati, gua nggak takut corona, gue takut sama Tuhan, mati dan hidup udah di tangan Tuhan. Nih kalau orang ini ngomong langsung depan mata gue nih, udah gue tabok beneran dah. Sumpah. Siapa sih lagi yang nggak takut sama Tuhan, anjir? Semua orang takut sama Tuhan, yang punya Tuhan ya, kecuali yang ateis. Yang punya Tuhan semuanya takut sama Tuhannya. Nggak ada orang di dunia ini yang punya agama yang nggak takut sama Tuhannya, tuh nggak ada. Udah deh, nggak usah sok jadi ustadz online, nggak usah sok jadi iman kalian tuh seolah-olah kalian mati bakal masuk surga. Itu belum tentu. Kalian mati kena corona, kalian nularin ke keluarga kalian, tuh sama aja kayak kalian membunuh keluarga kalian. Tuh dosanya tuh lebih parah. Mana kalian kalau mati corona, kalian tuh nggak disolatin, wudhu aja cuma ditayamum di plastik, kalian dibungkus plastik kedap udara, tuh tayamum di atas itu. Perawat dan tim medis yang nganter kalian ke kuburan, keluarga kalian nggak boleh ikut, saudara-saudara, tetangga nggak ada yang mau ikut, nggak ada yang boleh ikut, nggak ada. Karena virus ini walaupun kamu mati, ini virus ini masih ada nih di badan kamu nih, masih. Bayangin kalau kalian dibawa pulang, ini yang ngemandiin kalian ketularan. Orang-orang yang lagi di samping-samping tuh bisa ketularan. Ntar mereka pulang nularin lagi, tuh lu udah mati tapi bawa sial gitu. Jadi tolong dipikirin lagi buat kalian yang masih suka nongkrong-nongkrong nggak jelas di saat-saat seperti ini gitu. Masih banyak waktu ke depannya buat kalian nongkrong. Jadi kalian tinggal pilih aja, stay at home, stay at hospital, atau stay in frame. Kalian pilih tuh, mau tetap diem di rumah, atau mau diem di rumah sakit, atau tinggal di foto. Nah, kalau kalian tinggal di foto, otomatis jasad kalian udah nggak ada di dunia ini, udah nggak tahu kemana, entah nggak diterima bumi tuh orang ngeyel kayak kalian. Jadi please buat kalian yang nonton video ini yang masih bilang nggak takut sama corona, dipikirin efek dari corona, dilihat udah berapa banyak yang meninggal di Indonesia ataupun di dunia gara-gara corona. Semoga bermanfaat, dan nggak usah subscribe buat kalian yang nggak mau subscribe. Aku nggak butuh subscribe kalian. Terima kasih.